Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hanapi dengan NIM 191011191, kelas S1-07F dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Harapan saya lulus tepat waktu dengan IPK yang sangat memuaskan dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman adalah pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Pendefinisian objek array dilakukan di awal main program. Dalam program C++ memiliki format penulisan sebagai berikut: nama kelas, nama objek, kurung siku, jumlah array, titik koma. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dari pemrograman berorientasi objek. Setelah fitur kelas itu sendiri, inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang bisa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau base class. Kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya. Kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Garis panah dalam gambar di samping menunjukkan arah yang mungkin berlawanan dengan arah yang diekspektasikan. Gambar di samping dapat diartikan bahwa kelas turunan merupakan turunan dari kelas induk yang ada di atasnya. Kelas yang merupakan kelas turunan biasa disebut kelas anak atau subclass, dan kelas yang menjadi dasar penurunan adalah kelas induk atau superclass. Pewarisan atau inheritance adalah kemampuan kelas untuk menurunkan sifat-sifat ke kelas turunannya. Dalam inheritance, terjadi pewarisan ciri dan perilaku dari kelas induk ke kelas anak. Misalnya, kelas turunan dapat menggunakan properti dan metode yang ada pada kelas induknya. Semua properti yang dimiliki oleh kelas induk akan dimiliki oleh kelas anak dengan sendirinya, sehingga terjadi kode sharing antara kelas induk dan kelas anak. Kelas yang dijadikan kelas induk merupakan kelas yang general, sedangkan kelas anak merupakan kelas induk yang memiliki sesuatu yang spesifik. Salah satu akses spesial yang sering digunakan adalah public. Dalam PBO terdapat dua akses spesial lain selain public, yaitu private dan protected, yang memiliki aturan akses yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyak kemungkinan kombinasi akses data antar kelas dalam pewarisan. Gambar di samping menunjukkan bahwa objek dari kelas B yang merupakan kelas turunan publik dari kelas A dapat mengakses member publik dari kelas A, sedangkan objek dari kelas C yang merupakan turunan privat dari kelas A tidak dapat mengakses member publik dari kelas A. Multilevel inheritance adalah penurunan kelas berjenjang dari satu kelas ke kelas lain. Misalkan kita memiliki kelas A yang diturunkan kepada kelas B, kemudian kelas B ini juga diturunkan kepada kelas C, sehingga sudah terjadi sebuah multilevel inheritance. Cara pembuatan multilevel inheritance sebenarnya sama seperti penurunan kelas biasa, hanya saja setiap kelas saling terhubung satu sama lain. Multiple inheritance adalah penurunan kelas di mana sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu parent class langsung. Contohnya adalah kelas C yang memiliki induk dari kelas A dan kelas B sekaligus. Efeknya, kelas C bisa mengakses semua data member dan member function milik kelas A dan juga kelas B selama tidak di-set sebagai privat. Bahasa C++ merupakan satu dari sedikit bahasa pemrograman yang memiliki fitur multiple inheritance seperti ini. Dalam bahasa PHP atau Java,
kita tidak bisa membuat kelas yang memiliki dua parent kelas sekaligus. Salah satu alasannya karena multiple inheritance bisa menyebabkan Diamond problem, yakni sebuah masalah logika jika ternyata kedua parent kelas juga diturunkan dari satu kelas yang sama. Baik, untuk penjelasan flowchartnya kurang lebih sebagai berikut. Jika kita sudah memulainya, maka akan diarahkan untuk memasukkan nomor pesanan. Setelah memasukkan nomor pesanan, maka akan keluar pilihan makan di tempat atau delivery order. Jika kita memilih makan di tempat, maka akan muncul perintah untuk memasukkan jumlah pesan meja atau meja yang dipesan, jumlah meja yang dipesan. Setelah memasukkan jumlah meja yang dipesan, maka akan diarahkan untuk memilih menu yang ada. Di antaranya yaitu ada nasi liwet lengkap, esgoyobot, colenak, dan colenak. Setelah kita memilihnya, maka akan menghitung biaya dan total biaya. Lalu akan diarahkan kepada bagian checkout pembayaran dan memilih metode pembayaran, cash ataupun transfer, lalu selesai. Begitu juga pada bagian delivery order. Namun bedanya di sini yaitu akan diarahkan untuk memasukkan bagian alamat. Untuk kebawahnya sama seperti makan di tempat, yaitu akan diarahkan kepada pilihan menu yang tersedia, yaitu nasi liwet, esgoyobot, dan colenak. Lalu menghitung biaya, total biaya, lalu checkout, pembayaran, metode pembayaran, cash ataupun transfer, jika transfer, lalu selesai.
Baik, untuk mencoba program yang sudah dibuat, langsung saja kita jalankan programnya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul, kita memasukkan nomor pesanan. Kita masukkan nomor acak, misalkan 21. Lalu kita pilih makan di tempat. Lalu pesanan atas nama Robi. Jumlah meja yang dipesan 4. Lalu pilihan menunya nasi liwet. Lalu jumlahnya misalkan 4. Metode pembayarannya secara cash, dan selesai. Hasil rekap data pengunjung atas nama Robi. Meja yang dipesan ada 4. Biaya pemesanan 160.000. Lalu kita coba untuk yang pesan antar. Kita tunggu. Kita masukkan nomor secara acak, misalkan 45. Lalu pesan antar atas nama Saiful. Alamat pemesanan Jaya. Skoyowod, jumlahnya 5. Lalu metode pembayaran secara transfer. Di akhir seperti biasa akan menampilkan hasil rekap data pengunjung atas nama Saiful. Alamat pemesanan di Mekarjaya. Biaya pemesanan 50.000. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya mengutip quotes dari Elon Musk yang berkata, "Jika ada suatu peluang penting, maka kamu harus mencobanya, meskipun kemungkinan kamu akan gagal." Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.